Pemirsa, Indonesia menyambut kedatangan pelatih baru timnas sepak bola Patrick Kluivert yang hari ini akan diperkenalkan secara resmi kepada publik. Terlepas dari kontroversi pencopotan pelatih sebelumnya yaitu Shin Tae-yong, timnas tidak punya pilihan selain tetap fokus mencetak prestasi dan menggapai asa untuk tembus ke Piala Dunia 2026. Untuk itu kami ajak Anda berkenalan dengan sosok pelatih kepala baru timnas yaitu Patrick Kluivert berikut ini. Jadi pemirsa, kalau kita lihat dari biodata ataupun background dari Patrick Kluivert, ia merupakan kebangsaan atau berkebangsaan Belanda. Patrick Kluivert lahir di Amsterdam 1 Juli 1976. Sekarang ini ia berusia 48 tahun dan memulai karir profesional sebagai pemain sepak bola di tahun 1994 lalu setelah ditempa di Akademi Klub Belanda Ajax Amsterdam. Kluivert pensiun sebagai pemain pada tahun 2008 dan ia langsung melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Nah, sepanjang karirnya sebagai atlet, Kluivert telah bermain di 479 laga, kemudian mengoleksi sebanyak 206 gol. Nah, selain membela timnas Belanda, Patrick juga memiliki portofolio klub yang cukup mentereng pemirsa. Kluivert menghabiskan sebagian besar karirnya di klub Ajax Amsterdam. Lalu kemudian ia bergabung dengan sejumlah klub papan atas lainnya di Eropa, seperti diantaranya ada AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, kemudian PSV Eindhoven. Lalu yang terakhir ia mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola yaitu di klub asal Prancis Lille tahun 2008. Nah, selama karirnya sebagai pemain, Kluivert dikenal sebagai penyerang yang tajam pemirsa. Ia juga memiliki peran yang penting bersama dengan timnya untuk bisa meraih sejumlah trofi. Kalau kita lihat, ini adalah beberapa pencapaian Patrick Kluivert yang cukup bergengsi. Misalnya adalah pada Liga Champions tahun 1995. Nah, peran Patrick Kluivert ini cukup integral pemirsa dengan turut mencetak gol di partai final hingga Ajax Amsterdam berhasil keluar sebagai juara Liga Champions saat itu. Nah, masih bersama dengan Ajax, Kluivert juga memenangkan gelar Eredivisie atau ini merupakan kompetisi kasta tertinggi di Belanda pemirsa. Dan juga kalau kita melihat karirnya di timnas Belanda, ini ia terlibat juga di timnas Belanda dalam kejuaraan seperti kejuaraan Eropa atau UEFA Euro dan juga Piala Dunia. Tentunya ini menjadi portofolio ataupun prestasinya yang cukup baik dalam karirnya sebagai pemain sepak bola. Nah, sekarang kita beralih ke masa Kluivert sebagai pelatih. Nah, ini tentunya punya catatan yang berbeda kalau dibandingkan ketika ia menjadi pemain sepak bola. Kluivert mengawali karir kepelatihannya di AZ Alkmaar pemirsa sebagai asisten pelatih. Ini tepatnya di tahun 2008 hingga 2009. Kemudian di klub lainnya ia juga pernah menjadi pelatih seperti di NEC Nijmegen, Brisbane Roar dan juga klub Young Twente. Nah, berkat pencapaiannya di kepelatihan klub ini, Kluivert kemudian dipanggil menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda pada 2012 hingga 2014. Nah, ini tentunya juga menjadi catatan penting bagaimana pengalaman Patrick Kluivert ketika ia bersama dengan timnas Belanda ini bisa mencapai ke babak final Piala Dunia 2014, di mana saat itu Belanda berhasil keluar sebagai juara ketiga. Nah, selain itu, Kluivert juga kian unjuk gigi dengan menjadi pelatih kepala dari negara atau timnas Curaçao pemirsa di tahun 2015 hingga 2016. Selama sekitar 1 tahun ini, Kluivert memberikan ada sebanyak 3 kemenangan dari 8 pertandingan. Nah, sisanya ada 3 kali kalah dan juga 2 kali imbang. Tapi sebetulnya bukan hanya di 2015 dan 2016 saja. Di tahun 2021, Patrick Kluivert kemudian kembali menjadi pelatih sementara atau interim di Curaçao, dan salah satu catatan yang mungkin bisa dibilang rapor merah ya pemirsa adalah ketika Curaçao berhadapan dengan Bahrain. Ini skornya adalah 0-4 untuk Bahrain. Pertandingan persahabatan ini digelar di Bahrain. Nah, kalau bicara soal Bahrain, ini juga akan menjadi salah satu tantangan nih bagi Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan juga berhadapan Indonesia dengan Bahrain. Kemudian pemirsa, Kluivert juga pernah menjadi asisten pelatih di timnas Kamerun pada 2000
2018 hingga 2019 dan mengakhiri atau bukan mengakhiri ya, tapi sebelum ke Indonesia, Kluivert ini menjadi pelatih kepala di klub Adana Demirspor. Nah, kemudian pemirsa kalau kita melihat bukan hanya Patrick Kluivert saja yang akan menukangi Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 karena memang PSSI ini sudah mengonfirmasi bahwa ada asisten pelatih juga yang akan membantu Patrick Kluivert, diantaranya adalah mereka, Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat yang sama-sama berasal dari Belanda. Dan kabarnya nanti juga akan ada 2 asisten pelatih asal Indonesia yang sampai saat ini masih disimpan informasinya oleh PSSI. Kita akan lihat ya pemirsa apakah di siang atau sore hari ini semuanya akan diumumkan terkait dengan tim kepelatihan timnas. Kalau bicara soal 2 nama ini yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat, ini menjadi nama yang sudah tidak asing bagi Patrick Kluivert. Dan mereka juga sudah punya pengalaman melatih klub-klub Belanda. Dan meskipun belum pernah melatih di satu tim yang sama, Kluivert dalam sebuah wawancara dengan media Belanda mengatakan bahwa ia sudah punya koneksi atau kedekatan hubungan yang baik dengan Alex Pastoor maupun dengan Danny Lanzat. Tentu kita harapkan ini bisa menjadi modal ya untuk nantinya para pelatih ini bisa membawa timnas Garuda untuk terbang lebih tinggi lagi. Nah pemirsa, Kluivert nampaknya tidak punya waktu banyak nih untuk berkenalan karena ia bersama tim harus segera meracik strategi bagi timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan yang mana PR pertama Kluivert ini diberikan oleh PSSI dan kita akan lihat pemirsa ini adalah jadwal-jadwal pertandingan berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terdekat nantinya Indonesia akan mendatangi Australia atau laga tandang tanggal 20 Maret 2025. Lalu Indonesia ini akan menjamu timnas Bahrain tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Siapa nih yang kira-kira udah mulai cari atau beli tiketnya gitu ya pemirsa? Karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat dinanti-nantikan pastinya. Lalu di tanggal 5 Juni 2025 Indonesia juga akan menjamu China dan di tanggal 10 Juni 2025 Indonesia akan terbang ke Jepang untuk laga tandang melawan tim nasional Jepang. Ini tentunya menjadi target yang menurut berbagai pihak cukup realistis pemirsa karena Indonesia ini perlu untuk terus menambah poin untuk bisa mengamankan posisi 2 teratas dari klasemen grup untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terkini pemirsa, Indonesia ini posisinya berada di peringkat ketiga klasemen grup sementara dan di peringkat 1 ada Jepang, kemudian ada nomor 2 adalah Australia. Tentunya menurut banyak pihak peluangnya masih terbuka begitu lebar sehingga kita harapkan Patrick Kluivert bersama dengan timnya ini bisa membawa Garuda untuk setidaknya ada di posisi 2 teratas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.